Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-28 dari 80 topik. Konsep-konsep atau istilah-istilah dalam ilmu hukum. Bagian pertama. Hukum objektif merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Hukum objektif merupakan isi atau substansi peraturannya. Hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dinamakan hubungan hukum, sedangkan bagi warga masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum, dinamakan subjek hukum. Hukum objektif berlaku umum, dan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan negara. Selain itu, terdapat hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif ada juga yang menyebut sebagai hak, dan ada juga yang mengartikan sebagai hak dan kewajiban. Hukum subjektif merupakan konkretisasi dari hukum objektif, yang tertuju kepada subjek hukum atau orang yang melaksanakan hukum tersebut. Seseorang yang mengadakan hubungan hukum dengan orang lain akan memperoleh hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh karena saling mengadakan hubungan hukum dinamakan hukum subjektif. Dalam ilmu hukum terdapat berbagai macam pengertian hukum. Untuk memahami secara keseluruhan, sebaiknya kita melihat mekanisme atau cara bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam mekanisme tersebut terdapat beberapa pengertian dasar atau istilah-istilah dalam ilmu hukum, seperti masyarakat hukum, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan fungsi hukum. Berikut adalah penjelasan dari pengertian dasar atau istilah-istilah dalam ilmu hukum yang dimaksud di atas. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum atau rekat sosiale adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Masyarakat secara umum didasarkan atas hubungan yang diciptakan anggotanya yang terdiri atas masyarakat paguyuban, atau Gemeinschaft, dan masyarakat patembayan, atau Gesellschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal, bentuknya bersifat nyata dan organis. Paguyuban atau Gemeinschaft timbul melalui tiga bentuk. A. Gemeinschaft by blood, atau persekutuan menurut ikatan darah dan kekerabatan. B. Gemeinschaft of place, atau persekutuan menurut ikatan tempat. C. Gemeinschaft of mind, atau persekutuan menurut ikatan jiwa pikiran. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang relatif lebih pendek, bentuknya dalam pikiran belaka. Biasanya terdapat dalam hubungan yang berdasarkan ikatan timbal balik, seperti dalam organisasi, atau perjanjian. Selain itu dikenal istilah masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Soleman Betaneko dalam bukunya menyebutkan bahwa corak hukum adat merupakan refleksi cara berpikir suatu masyarakat, yaitu merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama. Corak yang dimaksud meliputi A. Kepercayaan, religio magis. Artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Unsur-unsur dari religio magis yaitu 1. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus yang menepati seluruh alam semesta dan seluruh gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda. 2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda luar biasa dan suara yang luar biasa. 3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu digunakan dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib. 4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dihindari dengan berbagai pantangan. Masyarakat Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan, religi, kepada tenaga-tenaga gaib, magis, yang mengisi, menghuni alam semesta. Menurut kepercayaan tradisional, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tenteram, bahagia. B. Tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang hingga sekarang, keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.
Hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan, dihormati dan dilakukan secara turun-temurun walaupun tidak tahu awal sejarahnya. C. Konkret dan visual. Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya kasat mata, dapat dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dan hubungan hukum tertentu di dalam masyarakat hukum adat senantiasa dinyatakan dengan perwujudan benda, pelambang, nyata, diketahui dan dilihat serta didengar orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara bersama-sama. Setiap kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata secara bersamaan. D. Kebersamaan. Artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk sosial dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat. Rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas, sifat individu, seseorang terdesak ke belakang. Masyarakat sebagai kesatuan yang memegang peranan, yang menentukan, dan patutnya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum. E. Tidak dikodifikasikan. Dalam upacara adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan sekedar dilaksanakan. Hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Subjek hukum. Subjek hukum atau persoon adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia dan badan hukum, yang menurut hukum berkuasa, atau berwenang menjadi pendukung hak. Subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak Rechtsfugenheit. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri atas manusia, naturjik persoon, dan badan hukum, Rechtsperson. Pada dasarnya, seseorang dinyatakan sebagai subjek hukum ketika dilahirkan dan berakhir ketika meninggal dunia. Dalam bukunya, Surjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa subjek hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum, yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum. Menurut Iwayan Partiana, subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum antara lain, a. Individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam, b. Badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu karena sifat, ciri dan coraknya yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum. Namun, terdapat beberapa golongan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap atau kurang cukup untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Golongan-golongan tersebut ialah a. Orang-orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. b. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan. c. Istri, pasal 1330 KUH Perdata, yang dalam perkembangannya sudah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Sema Nomor 3 Tahun 1963. Dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki wewenang secara hukum belum tentu cakap hukum. Pada dasarnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia. Namun, ada pengecualian menurut pasal 2 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi bahwa anak yang ada dalam kandungan ibunya, dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum. Apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia menurut hukum ia tidak pernah ada sehingga ia tidak dianggap subjek hukum. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa hak dan kewajiban anak baru lahir, dianggap ada jika ia lahir hidup dan apabila ia lahir dalam keadaan mati maka haknya dianggap tidak ada. Selain itu, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, badan hukum publik dan badan hukum perdata, privat. Badan hukum publik, yaitu suatu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum publik, seperti desa, kota madya. Sedangkan, badan hukum perdata, privat, yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum perdata, seperti koperasi, perseroan terbatas, dan yayasan. Suatu badan hukum hampir selalu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. B. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya secara pribadi.
C. Memiliki sifat kesinambungan, sebab hak dan kewajiban badan hukum tetap melekat walaupun anggotanya silih berganti. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Objek hukum singkatnya disebut sebagai hak atau benda yang dapat dikuasai dan atau dimiliki subjek hukum dan memiliki nilai ekonomis. Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa objek hukum adalah benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, atau menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, atau segala sesuatu yang menjadi objek dari hak milik, atau eigendom. Utrecht mengemukakan bahwa biasanya objek hukum itu disebut benda atau zat. Jenis objek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 503 KUH Perdata antara lain, a. Benda yang berwujud, atau lichamelik zaken, adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. B. Benda yang tidak berwujud, atau onroerende zaken, adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat, dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Berdasarkan hukum perdata barat, benda dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu a. Benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. B. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan. C. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. D. Benda yang bergerak dan yang tidak bergerak. E. Benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Itulah materi topik ke-28 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.